sama-sama berkumpul. Allah izinkan di dalam hati ini masih tertanam iman dan Islam, dan juga Allah izinkan kita masih bisa menatap orang tua kita, anak-anak kita, kemudian Allah masih izinkan kita untuk beribadah. Khususnya di malam hari ini juga Allah izinkan kita diundang ke dalam Zoom meeting Life's the Biggest Regrets. Masya Allah. Apa itu temanya? Penyesalan terbesar dalam hidup. Allahu Akbar. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada teladan kita semuanya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat guru-guru kami yang sudah hadir di Zoom meeting, Ustadz Sony Abikim, kemudian Ustadz Jainal Mutakin, dan Ustadz Muslim Al-Fatih, dan juga ayah bunda, wali santri, dan para donatur, keluarga Allah, Rumah Quran PPA, dan Hufaz Online, juga guru-guru ngaji yang kami muliakan dan ta'zimi. Selamat datang, ahlan wa sahlan di malam hari ini. Semoga ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di malam hari ini insya Allah kita sama-sama bersilaturahim, juga menuntut ilmu yang mana judulnya sangat menarik ayah bunda semuanya, yaitu tentang penyesalan terbesar dalam hidup. Namun sebelum dari itu, mari kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri Mahadwan Quran Institute, yaitu kepada Muhammad Zaki Abdillah. Kepada beliau, santri Oki, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zaki atau yang biasa disapa Abil. Jazakallah khairan katsir. Alhamdulillah, Allahumma arhamni bil Quran. Semoga Al-Quran yang dibacakan Allah senantiasa berikan keberkahan kepada kita semuanya. Juga pahala terbaik khususnya bagi yang membacanya dan umumnya kita yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ayah bunda semuanya, selayaknya seorang hamba yang membutuhkan pertolongan Allah, mohon izin saya di sini Irgi dari Mahadban Institute membersamai ayah bunda yang kami hormati, yang kami muliakan, dan izin memimpin doa sejenak untuk memohon pertolongan kepada Allah agar webinar pada malam hari ini Allah berkahi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah ya Allah segala khilafan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Makasih atas segala nikmat yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Ya Allah, ya Rabb. Lancarkanlah ya Allah, temanilah kami ya Allah di webinar pada malam hari ini ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada guru-guru kami, kepada para sahabat yang hadir di Zoom kali ini ya Allah, kepada guru-guru ngaji, kepada para donatur ya Allah. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidaina warahumna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, izin menyapa ulang ayah bunda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Boleh di-chat di kolom komentar yang hadir dari mana saja. Insya Allah ayah bunda semuanya di sini juga dihadiri khususnya kepada 3 guru. Masya Allah, tabarakallah. Biasanya guru-guru kita mengisi di satu Zoom, satu guru. Ini 3-3-nya hadir, Masya Allah. Ada juga di sini Ustaz Soni Abiki, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Soni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irgi. Masya Allah. Suara jelas ya? Alhamdulillah jelas. Ustaz sehat? Alhamdulillah. Ustadz Irgi gimana? Masya Allah, alhamdulillah sehat bahagia. Ini antum lagi di Jatinangor apa lagi di Cianjur? Di Jatinangor Ustaz. Nangor, Masya Allah. Salam buat teman-teman di sana ya. Amin, insya Allah, Masya Allah, alhamdulillah.
Izin juga menyapa guru-guru yang lain yang sudah hadir di sini. Coba kita cek. Assalamualaikum Ustadz Muslim. Ustadz Muslim sudah hadir? Alhamdulillah. Sekedar informasi, bukan sekadar tapi informasi penting ayah bunda semuanya. Ustadz Muslim alhamdulillah sekarang mukim di Mahaduan Quran Institute di Jatinangor, alhamdulillah. Jadi sekarang tadi baru sampai Bada Isa, sekarang sedang mempersiapkan untuk masuk Zoom. Semoga guru-guru kita sehat-sehat ya bunda, amin ya Allah rabbal alamin. Di sini juga yang sudah tampak di layar Zoom ada Ustadz Zezen Futuhal Arifin, salah satu pengasuh Mahaduan Quran Institute, masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana sehat Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, sehat bahagia. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Zen. Alhamdulillah. Juga banyak sekali di sini, masya Allah, yang sudah hadir, yang kami tidak mampu menyapa satu persatu, tapi alhamdulillah di sini hampir dari Sabang sampai Merauke, masya Allah. Ibu Hermawati, masya Allah hadir, dari Masamba juga, tadi dari Madiun dan sebagainya. Mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, masya Allah. Alhamdulillah ayah bunda semuanya. Kita malam ini akan sama-sama bersilaturahim dan menuntut ilmu, thalabul ilm, juga dibersamai oleh 3 guru. Siapa itu? Yang ayah bunda lihat di player. Yang pertama ada Ustadz Jainal Muttaqin sebagai pengasuh Mahaduan Quran Institute dan Ketua Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional. Juga ada Uma. Nah, siapa tuh Uma? Yang biasa kita kenal, beliau adalah guru fikihnya peradaban IOA, masya Allah. Ustadz Muslim Al-Fatih. Kemudian siapa lagi yang kita tidak kenal, yaitu Ustadz Sony Abikim, co-founder PPA Institute dan penulis yang bismillah bukunya bermanfaat dan tersebar di seluruh Indonesia. Maka dari itu ayah bunda semuanya, insya Allah kita sudah siap semuanya. Sudah 300 partisipan. Insya Allah yang pertama akan dibersamai, ditemani oleh guru kita semuanya. Kira-kira siapa nih ayah bunda yang pertama? Yang clue-nya itu insya Allah September membersamai umroh. Ada 2 ya, Ustadz Muslim dan Ustadz Sony. Kemudian clue-nya itu beliau adalah penulis bestseller nih, masya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira siapa ayah bunda? Masya Allah. Ustadz Sony, alhamdulillah, betul. Ibu Salma, alhamdulillah, betul-betul, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, ayah bunda perlu diketahui, ini adalah webinar eksklusif, betul-betul spesial nih ayah bunda. Kenapa spesial? Karena ini adalah untuk para muhsinin yang selama ini sudah berkontribusi sebagai donatur keluarga Allah. Kemudian dan umum untuk siapa? Untuk Bapak Ibu yang berkomitmen untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Jadi ini merupakan undangan sangat spesial. Maka dari itu ayah bunda silahkan untuk memanfaatkan sebaik mungkin. Untuk kalau misalnya bisa on cam, silahkan untuk on cam, dinyamankan tempat duduknya dan usahakan untuk menutup aurat. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zinni ilman warzuqni fahman. Kepada guru kita semuanya, Ustadz Sony Abikim, falyatafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Irgi
Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Masya Allah, Alhamdulillah. Malam hari ini Allah takdirkan kita bisa silaturahim, bisa berjumpa di webinar eksklusif ya. Tadi betul kata Ustadz Irgi, jadi memang webinar malam hari ini agak khusus ya. Tidak kita buka secara umum, tapi memang webinar ini kita persembahkan untuk Bapak Ibu Ayah Bunda. Kalau istilahnya Ustadz Irgi tadi, para muhsinin ya. Bapak Ibu, kawan-kawan yang sudah setia berpartisipasi membersamai One Quran Institute dengan program Keluarga Allah, baik itu OKI maupun RKI, Hufaz online juga, ya, rutin berdonasi untuk para santri. Ya, jadi kemarin tuh kita ngobrol-ngobrol, Bapak Ibu, harus ada memang forum khusus gitu ya. Di samping juga mungkin ada webinar yang secara umum seperti di teras PPA itu memang kita open, kita buka secara umum yang kadang-kadang partisipannya itu bisa sampai 1.000, 2.000, 3.000 bahkan kalau plus YouTube streaming ya. Tapi harus ada juga sesi webinar khusus yang itu memang eksklusif untuk Ayah Bunda sekalian dan mudah-mudahan ini jadi forum untuk ya sharing dari hati ke hati. Ya. Dan alhamdulillah tadi sore juga Ustadz Zainal ngabarin nih, Ustadz Irgi, beliau sekarang ini lagi di udara ya, dari Makassar menuju Jakarta ya, baru pulang dari Gorontalo, tadi sempat nyapa sebentar ya, lagi transit di Makassar itu, dan sekarang melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Mudah-mudahan sih nanti sempat gabung ya, dan juga nanti juga bersama-sama Ustadz Muslim insya Allah. Saya mengawali di sesi sharing webinar malam hari ini. Apa kabar Ayah Bunda? Dari mana aja yang sudah hadir nih? Boleh sapa-sapa dulu ya. Kita bisa interaksi via kolom chat ya. Oke, Ibu Jamila dari Sigli. Oh, di Sigli itu Aceh ya. Baru sholat Isya nih, baru azan di sana. Saya insya Allah bulan depan ada jadwal ke Sigli. Sigli itu kalau saya nggak salah masih 2 jam dari Banda Aceh. Kalau saya nggak salah. Ibu Yunda Lisa juga di Melabuh nih. Apa kabar? Ibu? Ada Ustadz Rifal, Mas Samba, wah, yang selalu ngangenin. Ya. Gorontalo, Kuningan, Tabalong, Depok, Cilacap, Masya Allah. Ini Kalimantan Tengah, ya. Bogor juga ada, Kudus, Garut, Sidoarjo, Pak Asri, Palembang, Madiun, Malang, Purwodadi, Ampana, Sulawesi Tengah, Masya Allah. Lumayan banyak juga ternyata ya, Ustadz Irgi ya. Saya nggak nyangka sebanyak ini karena ini eksklusif dan tidak dibuka umum. Tapi ternyata hampir 400 juga nih partisipannya. Oh, Dokter Aryani ada juga nih. Di mana-mana kayaknya ada ya kalau Dokter Aryani ya. Baik, Ayah Bunda sekalian, malam hari ini saya mau saya ingin sharing lah tentang satu tema yang ini belum pernah saya sharing dimanapun. Ini perdana saya sharing di forum ini ya. Judul sesi kita malam hari ini tentang life's biggest regret. Wah, Insya Allah. Apa judulnya Bapak Ibu? Life biggest regret. Ya, apa artinya? Artinya jangan buang sampah sembarangan. Ya, bukan ya? Artinya penyesalan terbesar dalam hidup.
Ya, jadi malam hari ini kita coba merenung, kita coba ya dari hati ke hati lah. Saya pengen ngomong beberapa hal yang mudah-mudahan semakin menguatkan langkah kita, makin memantapkan hati kita di jalan kebaikan. Insya Allah ya. Baik, ada Bu Selva juga dari Kerinci. Masya Allah. Saya izin share screen dulu ya, Ayah Bunda. Sebentar. Baik, bismillah. Seperti biasa, kita cek sound dulu. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Kemudian slide-nya apakah nampak dengan jelas? Nah, ini SOP yang harus kita lakukan ya. Jelas? Terima kasih. Ini juga disaksikan oleh santri-santri juga ternyata ya, Satirgi ya. Ya, saya ingin nyapa juga nih adik-adik santri di baik itu yang ada di Jatinangor dan juga yang sekarang lagi ada di Pusdiklat di Cianjur ya. Apa kabar? Mudah-mudahan semakin bisa menikmati interaksinya dengan Quran. Saya kemarin ngomong sama para santri, baik itu yang di Jatinangor maupun yang di Cianjur ya, saya bilang udah, kita semua pasti punya mimpi. Apa mimpi kita? Jaga itu, pegang itu, dan kita titip sama Allah. Setiap kita pasti punya mimpi. Ada yang pengen jadi influencer, ada yang pengen jadi leader, ada yang pengen jadi content creator, ada yang pengen jadi traveler, ada yang pengen jadi pengusaha. Apapun mimpi kita, udah nggak usah dipikirin, titip sama Allah, itu aman di tangan Allah. Nikmati saja momen nyantri kita, nikmati momen interaksi kita dengan Quran. Nanti insya Allah wasilah itu akan terjadi percepatan. Karena Quran tuh emang begitu, Quran tuh percepatan. Kita menikmati interaksi kita dengan Quran. Nanti Allah akan kasih kita petunjuk, dibuka jalan-jalan, akselerasi. Apa-apa yang biasanya orang itu bisa gapai dalam waktu mungkin 10-20 tahun, kalau kita betul-betul megang Quran, itu bisa lebih cepat tuh. Bisa mungkin 5 tahun, 7 tahun. Jadi, enjoy, nikmati, enjoy every moment. Ya, adik-adik santri sekalian. Nah, para orang tua, wali murid juga harus kasih semangat seperti itu ya. Udah, nikmati aja setiap huruf yang dibaca, setiap ayat yang kita hafal, setiap bacaan yang kita betulkan. Enjoy the moment, enjoy the process. Nanti mimpi kita udah aman di tangan Allah. Wasilah itu insya Allah nanti Allah buka jalan, Allah kasih petunjuk, ya Allah mudahkan semuanya, diperjalankan sama Allah nanti. Gitu ya. Baik, ayah bunda sekalian, kawan-kawan yang dirahmati Allah. Malam hari ini tema yang saya akan sampaikan tentang penyesalan. Ya, life's biggest regret, penyesalan terbesar dalam hidup. Saya kepengen sambil kita berinteraksi juga ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gini, saya ingin buka sesi kita malam hari ini dengan sebuah pertanyaan. Dan saya minta tolong responnya. Saya tolong minta jawaban Anda, pandangan Anda, pendapat Anda di kolom chat. Boleh ya? Pertanyaan saya begini, kira-kira nih menurut Anda, Bapak Ibu, mana yang lebih menyakitkan? Mana yang lebih menyakitkan? Sedih atau menyesal? Mana yang lebih dalam? Kesedihan atau penyesalan? Kita harus tahu bedanya nih, karena ini memang mirip kelihatannya, tapi padahal komposisinya agak beda. Mana yang lebih sakit? Kesedihan atau penyesalan? Semua kompak jawabannya penyesalan. Kalau gitu sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa? Kenapa? Apa bedanya? Anda harus mempertanggungjawabkan jawaban Anda ya. Tadi ketika saya tanya, mana yang lebih menyakitkan? Anda jawab penyesalan. Kenapa menyesal itu lebih sakit dari sedih? Emang bedanya apa sih? Oke, saya tungguin di kolom chat ya. Karena menyesal itu disebabkan kesalahan sendiri. Oke, apalagi nggak bisa diulang lagi. Ya sedih juga kan sama, Bu, nggak bisa diulang lagi. Bedanya apa? Teringat terus. Sedih juga bisa teringat terus tuh.
telah melakukan sesuatu yang sudah baik, sudah melanggar perintah Allah. Oke. Penyesalan nggak bisa diulang, kalau sedih bisa diobati. Oke. Iya, jawabannya menarik ya. Menyesal akibat kesalahan yang dilakukan. Iya, karena dalam penyesalan pasti ada kesedihan. Wah, ini menarik nih. Jawabannya udah makin deket nih. Iya, oke. Menyesal perbuatan yang salah, dosa, dan sia-sia. Waktu yang terbuang. Oke, terima kasih. Wah, rame nih. Menarik ya. Baik. Betul ya. Jadi jawaban Anda semua tuh betul, Bapak Ibu. Kalau pertanyaannya adalah mana yang lebih menyakitkan, sedih atau menyesal, yang lebih sakit tuh menyesal. Kenapa? Apa bedanya dengan sedih? Coba kita kupas perbedaannya. Kenapa menyesal itu lebih menyakitkan dan lebih dalam? Karena ada bedanya. Bedanya apa? Kalau kesedihan itu dalam banyak hal, terkadang nggak bisa kita hindari. Bener nggak sih? Misalkan apa? Sedih ditinggal sama orang yang kita cintai. Itu nggak bisa kita hindari. Cepat atau lambat, gitu kan? Ya kita akan berpisah. Siapa yang duluan kita nggak tahu. Tapi kalau penyesalan, itu sebenarnya ada unsur responsibility-nya. Nangkep nggak Bapak Ibu? Penyesalan itu sebetulnya sesuatu hal yang kalau kita mau, itu masih bisa kita hindari. Bener ya? Makanya tadi betul yang Anda sampaikan di kolom chat. Sedih itu bisa hilang, dan mudah hilang kok sedih itu. Tapi kalau menyesal, cenderungnya itu susah hilang. Ya, kenapa kira-kira tadi? Karena ada faktor responsibility-nya. Jadi menyesal itu gini, menyesal itu hadir karena ada tanggung jawab yang tidak kita lakukan. Ada sesuatu yang harusnya kita lakukan, tapi nggak kita lakukan. Atau sebaliknya, ada sesuatu yang harusnya nggak kita lakukan, tapi malah kita lakukan. Bentar, sampai sini. Bisa diterima kira-kira? Nangkep ya? Jadi, nah rumusnya gini, saya dapat rumus ini dari Pak Arfan Pradiansyah. Rumusnya menarik banget. Tadi betul tuh, ada yang nulis di kolom chat. Dalam penyesalan itu ada kesedihan. Itu betul. Karena rumusnya tuh begini, Bapak Ibu. Regret itu sama dengan sad dikali responsibility. Gitu ya. Jadi, misalkan begini ya. Kita sedih. Oke. Coba dikasih skor. Sedih kita berapa? Dari 0 sampai 100 misalkan. Oh, sedih kita 50. Oke, nggak apa-apa. Sedih kita bisa ngerasain. Tapi responsibility kita ada nggak di situ? Ada nggak hal-hal yang belum kita lakukan sebaik mungkin? Tapi kalau kita misalkan sudah ngerasa kita sudah lakuin sebaik mungkin, kita sudah ngelakuin apa yang harus kita lakuin, itu responsibility-nya bisa 0. Jadi seberapapun sedihnya kita, kalau responsibility-nya 0, penyesalannya juga bisa 0. Tapi kalau responsibility-nya masih punya skor di situ, ada satu hal yang kita belum maksimal ngelakuin. Tanggung jawab yang tidak kita lakukan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, tapi nggak kita lakukan. Atau sebaliknya. Nah itu penyesalannya makin besar skornya. Jadi kalau pertanyaannya, mana yang lebih menyakitkan? Betul semua jawabannya, lebih menyakitkan menyesal. Karena penyesalan itu sebetulnya bisa kita hindari. Iya. Sedih itu betul nih Bu Emma ya, sedih itu belum tentu datangnya dari perbuatan kita. Tapi kalau penyesalan itu seringkali karena perbuatan kita atau keputusan kita atau kelakuan kita, tanggung jawab kita, ya. Responsibility tadi. Ya. Nah, ini menarik nih. Oke ya. Nah, coba sekarang kita bahas pelan-pelan, Bapak Ibu. Oh iya betul, ini belum direkam ya, kawan-kawan? Nah, Recording in progress. Baru saya rekam, ya. Jadi kalau direkam tuh enak nanti kalau suatu hari butuh rekamannya masih bisa kita lihat.
Jadi saya ulang ya, Bapak Ibu. Jadi mana yang lebih menyakitkan? Sedih atau menyesal? Menyesal. Kenapa? Karena sedih itu dalam banyak hal memang nggak bisa kita hindari. Tapi kalau menyesal sebetulnya bisa kita hindari. Sedih itu belum tentu datangnya dari perbuatan kita. Tapi kalau penyesalan itu seringkali datangnya dari perbuatan kita, dari keputusan kita. Ada unsur tanggung jawab kita di situ, ada unsur responsibility kita di situ. Oke, sampai sini bisa diterima Bapak Ibu sekalian? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut pelan-pelan. Saya mau mulai dari sini. Saya ketika mempelajari ya tema-tema tentang regret ya, tentang penyesalan, itu saya baca banyak buku, saya mengkaji, menggali beberapa sumber ya dari timur maupun barat, beberapa studi, beberapa survei, beberapa wawancara. Nah, ini di antara buku-buku yang bisa jadi rujukan ya, kalau Bapak Ibu mau ngedalamin lagi ilmu tentang regret ya, ilmu tentang penyesalan, ini salah satu beberapa sumber yang saya sarankan. Yang paling menarik nih yang sebelah kiri nih, ini yang international bestseller nih, Bapak Ibu. Yang warna kuning nih, ini ditulis oleh seseorang yang namanya Bronnie Ware. Ya, Bronnie itu siapa? Bronnie itu dia seorang perawat ya. Dia seorang suster sekaligus konselor. Iya, suster sekaligus konselor. Jadi memang dia menghabiskan sisa waktunya untuk jadi seorang perawat. Dia merawat orang-orang yang sakitnya itu udah kronis. Ya. Istilahnya tuh pasien paliatif ya. Apa pasien paliatif? Orang-orang yang sakit kronis dan sudah nggak bisa sembuh lagi gitu. Jadi Bronnie ini, Mrs. Bronnie ini, ya, dia merawat pasien-pasien yang udah nggak bisa sembuh lagi gitu, yang waktunya udah nggak lama lagi. Dan ketika dia merawat pasien-pasien itu, dia habiskan waktu dia bersama para pasien itu dengan ngobrol kan. Namanya perawat kan ya, ngobrol gitu ya, bincang-bincang, dia bertanya banyak hal, ya. Dan ternyata memang ketika kita udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi, saat itulah kita baru nyesel tuh, kita baru berharap seandainya waktu dulu kita ngelakuin ini, ngelakuin itu. Bener gak sih? Ya. Jadi Suster Bronnie ini dia menikmati tuh interaksi dengan pasien-pasiennya yang mungkin umurnya udah gak lama lagi. Dia nanya apa sih yang paling disesalkan dalam hidup. Ya, hal-hal apa yang kira-kira mereka harap bisa mereka ubah. Dan hasilnya itu menarik. Jadi Bronnie ini nanya sama para pasien itu, penyesalan apa yang mereka rasakan saat ini. Dan kalau waktu itu bisa diputar lagi, apa yang akan mereka lakukan? Pertanyaan begitu. Jadi nanya, hal-hal apa yang mereka harap bisa mereka ubah, apa yang paling mereka sesalkan dalam hidup, dan seandainya waktu itu bisa diulang lagi, apa yang mau mereka lakukan. Nah, dari wawancara itu, dari obrolan itu, catatan-catatan Suster Bronnie ini dibukukan. Ya. Nah, judul bukunya The Top 5 Regrets of the Dying. Ya. Apa nih artinya? 5 hal yang paling menjadi penyesalan orang-orang ketika udah mau meninggal. Ya. Ada 5 yang dia rangkum dalam buku ini, dan saya coba kompres lagi. Intinya tuh ada 3 sebetulnya. Apa aja itu? Ada yang mau tahu, Bapak Ibu, kawan-kawan? Jadi kita belajar nih. Kita masuk dari sini dulu ya. Kita belajar apa aja sih penyesalan terbesar orang-orang yang sudah mau meninggal menurut beberapa pengalaman dari para suster ini, diantaranya Bronnie ini. Yang pertama. Dari hasil
wawancara, dari hasil studi, ngobrol-ngobrol, ya pengakuan para pasien itu, hal pertama yang mereka sesalkan di akhir hidupnya ketika mau meninggal itu too little quality time with loved one. Apa artinya? Ketika di ujung umurnya itu, ya, ketika dia mulai sadar, waktu dia udah nggak lama lagi, karena udah di rumah sakit, gitu ya. Nomor satu yang mereka sesalkan adalah mereka menyesali kenapa tidak punya banyak waktu untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang mereka cintai. Ya, sedikit waktu yang mereka luangkan untuk orang-orang yang mereka cintai. Betul. Iya. Kalimat-kalimatnya ini nih di bawah. Yang pertama, I wish I had. Nah, ini kalimat penyesalan ya. I wish I had itu kalimat penyesalan. Seandainya, andai saja ya. Kata mereka, I wish I had not worked so hard. Atau working too much. Andai saja aku tidak bekerja terlalu keras. Andai saja aku tidak menghabiskan banyak waktu hanya untuk bekerja, dan bekerja. Nah, biasanya kata Suster Brownie, penyesalan ini paling banyak itu diucapkan sama pasien laki-laki. Ya. Biasanya mereka tuh sadarnya tuh telat. Sadarnya telat bahwa ternyata kesibukan kerja mereka selama ini membuat mereka melewatkan banyak sekali waktu, kenangan, melewatkan masa pertumbuhan anak, melewatkan banyak waktu yang kebersamaan dengan pasangan. Ya. Mereka baru sadar itu di akhir ketika mau wafat, Bapak Ibu. Ya. Pelajarannya apa? Kerja keras salah nggak? Ya kerja keras nggak salah dong. Kerja keras itu kan ibadah. Apalagi kalau tujuannya memang untuk menafkahi orang-orang yang kita cinta. Tapi jangan sampai kita nggak adil gitu, kawan-kawan. Jangan sampai kita nggak adil. Dan kita harus tetap bisa menyediakan ruang dan waktu untuk keluarga kita. Karena uang itu bisa dicari kok. Tapi momen penting bersama orang-orang yang kita cinta itu nggak akan terulang. Makanya kata Suster Brownie ini, kalau bisa pilih jenis pekerjaan yang memungkinkan kita itu untuk bisa punya gaya hidup yang seimbang gitu. Walaupun mungkin secara uang nggak banyak, tapi ya tadi waktu tuh nggak bisa dibeli sama uang. Lagi-lagi saya tekankan kawan-kawan Bapak Ibu, kerja keras tuh bagus kok. Tapi tetap harus seimbang gitu. Makanya kalau dalam Quran itu kan waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Tetap ada waktu istirahat. Generasi sahabat Rasulullah, para salafus saleh itu ya maghrib tuh ya udah selesai gitu. Berkah waktunya. Nah, boleh jadi memang kita tuh yang hilang tuh berkah. Kayaknya kerja tuh dari gelap sampai gelap, tapi kok kayaknya masih kurang terus. Ya. Sebenarnya kalau berkah itu membingkai perjalanan kita dalam mencari nafkah, kita akan tetap punya waktu kok buat anak, buat pasangan. Ya. Karena waktu kita itu nggak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi itu yang pertama nih, too little quality time with loved ones. Kalimat yang pertama, I wish I had not. Andai saja aku nggak bekerja terlalu keras. Iya, sampai kehilangan banyak kenangan indah masa pertumbuhan anak. Ini saya ada real story Bapak Ibu. Ada salah seorang keluarga lah ya, masih keluarga saya. Ya beliau ini workaholic lah. Jadi pekerja keras lah gitu. Kadang-kadang kalau udah kerja tuh udah
lupa pulang gitu. Memang pekerja keras banget. Sampai jarang pulang gitu. Beliau kerja di Bandung, ya. Istri dan anaknya itu di Cianjur. Ini kakak ipar sih. Kakak ipar saya. Alhamdulillah, rumah kebangun gitu ya. Tapi ya tadi jarang pulang gitu. Sampai akhirnya istrinya tuh wafat, Bapak Ibu. Ya, kakaknya istri saya wafat karena ya wasilahnya preeklamsi, keracunan kehamilan. Lagi dalam keadaan hamil besar, ya. Tiba-tiba Allah panggil. Itu penyesalannya luar biasa. Ya. Bayangin ya, kerja siang malam nyari uang gitu ya buat anak istri, sampai jarang ketemu, tiba-tiba Allah punya kehendak lain. Jadi semuanya itu kawan-kawan harus ada pada porsinya. Ya, ini yang ngomong bukan saya nih, ini yang ngomong orang-orang tua ya, yang itu sedang terbaring di rumah sakit dan ditanya sama Suster Broni tadi, apa sih yang paling mereka sesalkan gitu. Kalimat keduanya dia bilang apa? I wish I had. Seandainya saja. I had the courage to express my feeling. Nah, apa artinya? Andai saja aku berani mengungkapkan perasaan-perasaanku. Itu juga jadi penyesalan. Salah satu penyesalan. Orang-orang yang sudah menjelang wafat, menjelang meninggal. Jadi jangan biarkan ada perasaan yang terpendam dalam diri kita. Mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta itu penting, Bapak Ibu. Banyak orang yang punya prinsip, ngapain saya ngungkapin, dia tahu kok kalau saya sayang sama dia. Enggak, ngungkapin itu penting. Allah aja minta kita untuk mengungkapkan rasa cinta kan dalam Quran surat Al-Fatihah minimal 17 kali sehari. Allah minta kita mengungkapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Rabb atas segala nikmat. Allah aja yang maha tahu isi hati hambanya. Tetap minta kita ungkapkan itu minimal 17 kali sehari. Jadi ungkapin. Saya ditinggal ayah saya itu waktu saya SMA. Ayah saya itu meninggal umur 49 tahun. Relatif masih muda Bapak Ibu ya. Dan ketika itu saya kelas 1 atau 2 SMA lah. Di antara yang paling saya sesali gitu ya. Ya jelas yang pertama memang saya belum bisa berbuat banyak gitu. Belum punya kesempatan buat membahagiakan dia karena saya masih sekolah. Dan yang kedua, saya belum sempat mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta. Apalagi anak cowok kan ya, anak cowok itu kan biasanya tidak seekspresif anak perempuan kan. Tapi alhamdulillah, kita ini sebagai orang beriman yakin kita bisa tetap berinteraksi lewat doa, ngirimin doa, ya, bersedekah atas nama orang tua. Kalau saya ditanya, Mas Sony, seandainya waktu bisa diulang, apa yang Mas Sony ingin lakukan? Ya saya pengen meluk ayah saya dan saya pengen bilang, Pak, kakak sayang banget sama papa. Terima kasih ya Pak, sudah jadi ayah yang baik. Sudah jadi ayah yang bisa membuat kakak tuh bahagia, Bang. Jadi saya dipanggil kakak kalau di keluarga itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengungkapkan itu penting. Jadi jangan sampai kita memendam rasa-rasa dalam diri kita. Apalagi perasaan suka, ungkapan terima kasih. Jangan tunggu kesempatan itu hilang. Ya, kalau ada yang terpendam di hati, jangan disimpan, ungkapkan. Ya. Dan yang ketiga kalimat mereka apa? I wish I had stay in touch with my friend. Jadi ya tadi mungkin karena sibuk bekerja, di tengah-tengah kesibukan, akhirnya kita sedikit banget waktu untuk merawat relasi kita gitu sama orang lain.
Ya mungkin kita pengen fokus ngejar karir, fokus ngejar ketertinggalan. Tapi berdasarkan pengamatan Suster Brownie ini, pada akhirnya ketika kita ngejar aspek-aspek yang sifatnya materi, kita malah di penghujung usia tuh malah nyesal gitu. Karena kita ya tadi kehilangan kesempatan buat membangun hubungan dengan sahabat. Apalagi di era sekarang kan, orang-orang tuh terbiasa hidup individualis. Padahal kita tuh butuh loh temen networking. Kalau makanya Rasulullah, para sahabat gitu ya, generasi salafus soleh, itu betul-betul waktunya tuh berkah gitu. Dalam 24 jam tuh ibadahnya maksimal, kerjanya juga efektif, apalagi. Terus masih punya kesempatan buat networking, menjalin hubungan dengan sahabat-sahabat yang lain gitu. Jadi ini harus kita segera sadari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, kata Suster Brownie, penyesalan yang pertama itu too little quality time with loved ones. Oke ya. Makanya obatnya apa supaya kita nggak menyesal? Obatnya make time, nggak ada jalan lain. Ya, luangkan waktu, bangun kenangan indah, sempatkan untuk membangun quality time, ngobrol, ya, jalan sederhana, bikin jadwal sesekali, jalan sama anak yang pertama makan pecel lele, jalan sama anak yang kedua beli es krim. Kadang-kadang kita perlu juga jalan sama pasangan kita, anak-anak titip dulu sama orang tua, sama neneknya kita bentar aja nonton gitu sama istri sama suami. Itu penting loh, apalagi udah pengantin lama nih, kapan terakhir kali jalan sama pasangan kita? Ya, ada kalanya jalan bareng-bareng. Ya. Itu ya teman-teman sekalian. Make time. Kemudian yang kedua ya tadi, express your feeling. Jangan kalau ada sesuatu apalagi yang baik, yang positif, sampaikan. Sering-sering muji anak, pasangan. Sering-sering mengungkapkan terima kasih. Masih ingat tiga kata sakti? Apa aja? I'm sorry, thank you, I love you. Nah itu tuh 3 kata sakti yang harus sering kita ungkapkan. Express your feeling. Supaya kita tidak masuk, tidak terbelenggu dengan penyesalan nanti di sisa umur kita. Gitu ya, kawan-kawan yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjut, sekarang yang kedua. Apa nih menurut Suster Brownie tadi? Yang paling banyak disesali sama orang-orang yang udah mau meninggal. Kata dia, yang nomor 2, caring too much about what other people think. Nah, apa tuh artinya? Dilarang merokok, jangan buang sampah sembarangan. Bukan ya. Terlalu mempedulikan omongan orang. Ya, itu yang disesalin. Terlalu peduli terhadap apa yang orang pikir. Ya, makanya kalimat di bawahnya ini dari Suster Brownie nih di buku Top 5 Regrets of the Dying. Mereka bilang, I wish I had. Nah, perhatikan kalimat ini muncul lagi nih. I wish I had, seandainya saja ya. I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. Maksudnya gimana? Andai saja ya, aku benar-benar bisa menjadi diriku sendiri, hidup untuk diriku sendiri, bukan hidup ngikutin ekspektasi orang lain tentang aku. Nah ini ungkapan penyesalan yang paling umum nih menurut Suster Brownie tadi ya. Jadi ketika umur kita makin mendekati habis, kita ingat sejarah hidup kita ke belakang, kita coba mulai mikir gitu. Terlalu banyak omongan orang yang kita pusingin. Banyak orang yang berhenti akhirnya karena omongan orang. Banyak orang yang menghabiskan sisa umurnya untuk
untuk sakit hati, untuk terlampau sedih karena omongan orang. Dikit-dikit apa kata orang. Dan ini sebab yang paling bisa bikin orang itu menderita dalam hidupnya. Ketika yang kita pikirin apa kata orang. Dikit-dikit apa kata orang. Ngambil keputusan apa kata orang. Kita rela nyicil bertahun-tahun demi apa kata orang. Coba. Suara hati kita nggak didengerin. Suara hati kita sebenarnya ngomong, udahlah nggak usah, ngapain sih maksain diri. Tapi karena ada dorongan apa kata orang, kita maksain diri. Capek kan hidup kayak begini. Makanya orang-orang yang paling bahagia itu adalah orang-orang yang tidak terlalu mengkhawatirkan apa kata orang. Tapi yang mereka khawatirkan adalah apa kata Allah. Nggak terlalu pusing dengan penilaian orang. Yang perlu kita khawatirkan itu penilaian Allah. Allah itu maha melihat, Allah maha menghitung, dan Allah maha sempurna balasannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, nah ini yang kedua. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu, hadis ini harusnya menyadarkan kita untuk jangan terlalu pusing sama apa kata orang. Jangan sampai hidup kita tuh diatur sama mulut orang lain gitu. Jangan sampai kebahagiaan kita letakkan di mulut orang lain. Karena kata Rasul dalam sebuah hadis, barang siapa yang mencari ridho Allah, meskipun manusia nggak suka, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan ujungnya apa? Allah akan bikin manusia juga ridho sama kita. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mencari ridho manusia, yang dengan itu membuat Allah murka, maka Allah pun akan murka padanya. Ujungnya Allah juga akan membuat manusia pun ikut murka kepadanya. Coba. Jadi pastikan kalau supaya kita nggak nyesel gitu di ujung hidup kita, sudah jangan terlalu pedulikan apa kata orang. Orang bisa ngomong apa aja. Apalagi netizen yang maha mulia, ya kan? Itu nggak ada habisnya kita. Itu pemborosan pikiran namanya. Apa Bapak Ibu? Pemborosan pikiran ya. Jadi ada pemborosan keuangan, ya ada boros waktu, tapi ada juga boros pikiran. Ya tadi boros pikiran itu ketika kita sibuk mikirin apa kata orang. Lebih baik fokus pada yang lain. Makanya di PPA kan slogannya itu just focus on Allah. Fokus aja sama Allah. Dan lagi pula kalau kita mikirin apa yang orang lain pikirkan, itu akhirnya kita jadi berprasangka gitu. Gak tenang kita ngejalanin hidup. Akhirnya hidup kita penuh dengan keraguan. Hidup kita jadi gak bijak ketika ngambil keputusan. Suara hati itu jadi gak kedengeran. Kita gak ngikutin intuisi kita. Karena terdistorsi dengan apa kata orang. Ya. Jadi lakuin apa yang menurut ya suara hati kita lakukan, ikuti ya. Selama itu benar, nggak melanggar syariat, orang mau ngomong apa, ya urusan mereka lah. Nggak mungkin kita bisa bikin semua orang itu setuju sama kita. Dan kalau kita fokusin hidup kita hanya untuk dengerin apa kata orang, akhirnya banyak kesempatan yang tertutup gitu, kelewat. Ya, begitu ya teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi jangan, dan orang itu kan bisa punya pendapat apapun, bebas kan. Itu pendapat subjektifnya dia mungkin. Ya, lebih baik kita fokus pada apa yang membuat kita ini selaras dengan suara hati. Begitu ya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, siapa yang masih ingat tadi penyesalan pertama itu apa? Gak punya banyak waktu buat orang-orang yang dia cintai. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Sibuk mikirin apa kata orang. Yang ketiga, kata Suster Brownie dalam bukunya The Top 5 Regrets of the Dying, ya. 5 besar penyesalan orang-orang yang menjelang meninggal. Ditulis sama seorang suster ya, yang merawat pasien dengan penyakit yang udah gak mungkin sembuh ya. Penyesalan ketiga itu
di ujung usia, menurut Suster Brownie itu banyak orang yang menyesal karena telah terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk cemas ya, terlalu banyak khawatir, betul. Sampai akhirnya dia nggak bisa menikmati anugerah dan karunia dalam hidupnya. Ya, makanya kalimatnya itu, I wish that I had let myself be happier and enjoy life more. Jadi rugi hidup itu kalau dipenuhi dengan rasa khawatir yang terlalu dalam. Ada nggak sih orang di dunia ini yang hidupnya nggak ngerasa khawatir? Ya nggak mungkin lah. Setiap kita pasti punya rasa khawatir sendiri-sendiri kan, beda-beda. Sebenarnya rasa khawatir itu ya anugerah juga sih supaya kita bisa mengantisipasi masalah. Tapi jangan sampai rasa khawatir, rasa takut itu mengganggu kualitas hidup. Makanya orang-orang beriman tuh harusnya kan nggak banyak khawatir karena dia punya konsep fatawakal Allah. Nanti kapan-kapan kita bahas ya tentang berserah. Jadi orang itu kalau dipenuhi dengan rasa khawatir, akhirnya keputusan-keputusan yang dia ambil pun banyak yang nggak bijak. Karena terdistorsi sama cemas tadi, rasa takut. Rasa khawatir, rasa takut bergabung bisa jadi stres. Anxiety gitu kan, takut nggak kebagian, takut miskin, ya, akhirnya pelit, dia nggak mau berbagi, scarcity mindset yang sering saya jelaskan, takut tersaingi, takut kurang. Itu hidup dipenuhi dengan rasa takut begitu kawan-kawan, hidup tuh nggak enak. Udah ya, apalagi kita yang punya Allah. Harusnya hamba-hamba Allah yang beriman itu, kalaupun dia punya kekhawatiran, dia serahkan kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Allah yang maha mengurusi kita setiap saat. Makanya kata Sayyidina Utsman bin Affan, ini kalimat juga indah nih, ini kuncinya. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Jadi khawatir itu juga ada yang bagus. Apa khawatir yang bagus, Mas? Ketika yang kita khawatirkan adalah urusan akhirat, itu malah akan jadi penerang buat hati kita. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang kita khawatirkan urusan dunia, itu akan menggelapkan hati. Coba sekarang saya mau nanya nih sama Bapak Ibu. Kita punya kekhawatiran pasti kan? Ya, kalau kita mau jujur, apa sih yang sering kita khawatirkan? Itu urusan dunia apa urusan akhirat? Kalau urusan akhirat bagus, insya Allah jadi penerang hati itu. Kita takut ya Rob, takut gak diampunin Allah, takut neraka ya Rob, takut nanti azab kubur, takut jadi hamba yang nanti menderita. Itu malah bagus. Kalau rasa takut kayak begitu malah bagus. Itu akan menerangi hati kita. Itu akan membuat kita tergerak, punya energi untuk beramal soleh. Jadi kalau kekhawatirannya untuk urusan akhirat, kata Sayyidina Utsman, nurun fil qalbi, akan jadi cahaya buat hati kita. Tapi ketika kekhawatiran kita urusan dunia, itu jadi gelapin hati itu. Takut rezeki, takut gak kebagian, takut apa lagi? Takut dia begini, takut begitu. Enggak usah. Akhirnya itu yang disesali oleh banyak orang di akhir hidupnya kan, kata Suster Brownie. Sampai kita gak bisa menikmati anugerah dan karunia Allah yang begitu banyak dalam hidup kita, karena hidup kita terselimuti oleh banyak kekhawatiran. Gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya masih ingat kan, ini pernah saya bahas di kesempatan yang lain. Makanya kalau kita pengen tahu rumus kepuasan hidup, sederhana sebetulnya. Apa sih rumus kepuasan hidup? Rumus kepuasan hidup itu, jadi kalau kita pengen tahu berapa skor kepuasan hidup kita, itu rumusnya ini. Rumus dari life satisfaction itu adalah enjoying dikurang wanting. Masih ingat ya, ini sering saya bahas di banyak kesempatan. Ini relevan dengan bagian ini. Enjoying dikurang wanting. Enjoying itu apa? Hal-hal yang sangat kita nikmati dalam hidup.
Wanting itu hal-hal yang kita inginkan. Gini, di antara unsur pembentuk kekhawatiran itu adalah keinginan. Kita khawatir karena kita ingin sesuatu. Ya kan? Ya nggak? Kita cemas karena kita menginginkan sesuatu. Nah itu. Makanya supaya nggak terlalu dalam, harus diimbangi dengan enjoying gitu. Coba Anda list hal-hal apa sih yang Anda inginkan. Nggak apa-apa, boleh kok punya keinginan. Tapi di kolom yang lain, list juga hal-hal apa sih yang kita nikmati. Kalau pengen skor life satisfaction kita positif, enjoying-nya harus lebih banyak daripada wanting-nya. Hal-hal yang kita nikmati dalam hidup itu harus lebih banyak. Makasih ya Allah. Ada begitu banyak nikmat yang Kau berikan ya Allah. Anak-anak sehat, keluarga baik, pasangan baik ya Allah. Masih bisa makan enak ya Allah. Masih punya tempat tinggal, gak kehujanan, gak kepanasan. Semakin banyak enjoying-nya, kita akan semakin puas hidup. Semakin bisa menikmati hidup. Oke ya, kawan-kawan sekalian. Jadi itu rangkuman dari apa yang dilakukan, studi yang dilakukan oleh Suster Brownie ketika beliau berinteraksi dengan orang-orang yang udah sekarat, orang-orang yang udah sakit dan gak mungkin sembuh, udah di ujung umur, dia nanya apa sih yang paling disesali. Tapi itu semua penyesalan kecil kawan-kawan sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita ngomongin penyesalan, itu ada dua nanti bisa kita bagi. Ada penyesalan kecil, ada penyesalan besar. Ya kan? Yang tadi kita bahas, itu sebetulnya masih penyesalan kecil. Sama seperti kiamat kan. Kiamat itu ada kiamat kubro, ada kiamat sugro kan gitu. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Penyesalan juga begitu. Penyesalan itu ada penyesalan yang kecil, penyesalan yang besar. Sebetulnya yang tadi kita bahas, itu baru penyesalan kecil. Karena itu penyesalan yang aspeknya dunia aja. Meskipun begitu, kita masih bisa menghindari kok. Dengan melakukan beberapa hal agar kita tidak menyesali. Ya, tidak masuk dalam penyesalan yang tadi. Tapi ada penyesalan yang besar juga. Penyesalan yang besar. Apa itu? Dan Allah abadikan dalam Quran. Ada banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita cuplik ya. Tentang beberapa penyesalan yang Allah abadikan dalam Quran. Dalam Quran itu kalimat menyesal itu disebut dengan ya laitani, ya laitana. Nah itu. Sama kayak I wish I had tadi. Seandainya, aduhai kiranya, seandainya saja. Nah itu penyesalan-penyesalan dalam Quran tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Maryam, Quran surat ke-19, ayat ke-39. Ya, ini kalau dibacain sama Abil atau santri Oki ini lebih indah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, wa anzirhum yaumal hasrati idz qadiyal amr. Berilah peringatan tentang hari penyesalan. Ketika segala perkara tuh udah putus, udah selesai. Semua urusan udah putus. Kita udah nggak bisa memperbaiki apa yang harusnya kita perbaiki. Udah nggak bisa. Kita udah nggak bisa lagi ngebenerin apa yang harusnya kita benerin. Udah nggak bisa. Udah putus semua urusan. Kita udah nggak punya kesempatan lagi. Ya, wahum fi ghaflati wahum la yu'minun. Sedangkan mereka, kata Allah, dalam keadaan lalai, ghaflah, dan dalam keadaan tidak beriman. Ini penyesalan besar ini. Jadi di saat mereka baru sadar, baru ingat kalau mereka itu selama ini lalai, itu udah gak ada gunanya lagi kesadaran pada saat itu. Udah gak ada gunanya lagi ingatnya dia pada saat itu. Ada beberapa gambaran yang Allah ceritakan dalam Quran. Ya. Nah, tadi saya bilang, biasanya kalau dalam Quran itu, kalimat menyesal itu diawali dengan ya laitani, wahai kiranya, seandainya saja, aduhai kiranya. Ada banyak, Anda boleh cek nanti ya. Saya kemarin baru dapat aplikasi yang bagus tuh. Nama aplikasinya
lafzi ya. Nah ini bagus nih, aplikasi lafzi. Jadi kita bisa mencari ayat-ayat hanya dengan pakai voice aja. Misalkan saya mau nyari tadi ayat ya laitani, ngomong aja ya laitani, nanti di aplikasi itu muncul semua ayat yang bunyinya ya laitani atau ya laitana. Itu dua redaksi dalam Quran yang menggambarkan penyesalan yang teramat sangat. Ya, yang pertama dalam Quran surat An-Nisa, Quran surah keempat, ayat ke-73. Ini penyesalan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu nanti ketika mereka melihat bahwa ujungnya orang-orang beriman tuh menang. Ujungnya orang-orang beriman tuh jaya. Ujungnya orang-orang beriman tuh menemukan kebahagiaan sejati. Mereka lah yang beruntung. Dan ketika itu mereka nyesel. Apa kata mereka? Ya laitani kuntu ma'ahum. Seandainya kiranya saya bersama mereka. Fa'afuza fawzan azima. Tentu saya juga akan mendapat kemenangan yang besar. Ya. Apalagi dalam Quran surat Al-Kahfi. Nah ini sering kita baca setiap hari Jumat. Ya kan, ini kisah tentang ada orang kaya punya kebun, ya sombong, dia nggak mau beriman, sampai akhirnya kebunnya dihancurkan sama Allah, nggak bersisa, bangkrut, habis semua. Dan kalimatnya ketika itu ya laitani gitu. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan Robku dengan sesuatu apapun. Baru nyesel tuh. Ya. Ada lagi penyesalan orang-orang yang mengolok-ngolok ajarannya Rasul, mengolok-olok agama. Nanti di ujung ketika hari kiamat mereka nyesel. Ya laitani kalimatnya. Ya laitani takhadzu ma'ar rusuli sabila. Seandainya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ya. Apalagi Quran surat Al-Furqan. Ada orang yang nyesel karena salah milih teman. Nah, ya hati-hati nih Bapak Ibu. Kawan-kawan. Dengan siapa kita berkawan? Itu sangat menentukan nasib kita. Ada orang yang berkawan, dengan berkawannya itu ngebawa dia pada kebahagiaan, surga, dekat sama Allah. Tapi ada orang karena kita berkawan dengan seseorang, justru malah bikin kita menganggap biasa kemaksiatan. Ya. Dan nanti ada tuh, Allah bilang dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 28, ini orang-orang yang nyesel karena salah milih teman gitu. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu aku nggak jadiin dia teman akrabku, katanya. Ya. Apalagi ada lagi yang nyesel, ini yang dalam Quran surat Al-Haqqah, itu orang yang nyesel karena dia dapat kitab dari sebelah kiri, nanti ada catatan amal semuanya. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku nggak dapat catatan ini, ya laitani. Atau dalam Quran surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Ini orang-orang yang udah melihat dahsyatnya neraka, ya Rabb. Ya. Apa kata dia? Aduh, kalau tahu kayak gini mendingan saya jadi tanah aja deh, begitu. Nah, ini penyesalan yang lebih dalam daripada yang tadi. Ya. Dalam Quran surat Al-Fajr, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku dulu ngerjain amal soleh. Karena waktu ketika hidup dia jauh dari amal soleh, tenggelam dengan amal salah, bahkan mengolok-ngolok amal orang-orang yang beramal soleh. Ya. Ada lagi yang menyesal, pengen balik lagi ke dunia. Dia malah bilang, balikin lagi ya Allah ke dunia. Enggak deh, saya nggak akan mendustakan ayat-ayatmu lagi. Dan saya akan jadi orang yang beriman. Tapi udah telat. Ya. Jadi ini beberapa penyesalan yang harus kita sadari dan harus kita waspadai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita nggak menyesal? Nah, ada beberapa tips, Bapak Ibu, ya, ada beberapa tips praktis yang ingin saya bagi
di waktu yang singkat ini. Yang pertama, supaya kita nggak menyesal, kita harus punya 3 kebijaksanaan paling tidak. Ada 3 kebijaksanaan yang harus kita miliki agar kita nggak nyesel. Ketika kita menghadapi banyak pilihan, hidup ini kan banyak sekali pilihan ya, Bapak Ibu. Dan kita butuh petunjuk dari Allah supaya kita memilih yang benar. Makanya 17 kali sehari kita minimal minta ihdina, tunjukkan ya Rob, ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah. Ya. Tunjukkan ya Allah. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ada 3 kebijaksanaan yang harus kita miliki. Yang pertama, kebijaksanaan yang paling dasar ya, supaya kita nggak nyesel. Ini yang paling dasar, kita harus bijak membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Ini langkah pertama. Langkah pertama dalam hidup, kebijaksanaan paling dasar yang harus kita punya dalam hidup itu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Masalahnya, sebetulnya kan yang benar tuh jelas, yang salah tuh jelas. Tapi kadang-kadang bisikan syaitan, kemudian dorongan hawa nafsu, itu membuat seakan-akan yang salah jadi benar. Jadi samar-samar gitu. Dengan beberapa pemikiran, syubhat, dan lain sebagainya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, orang itu masuk neraka paling tidak dari 3 pintu. Yang pertama, pintu syubhat. Ini 3 pintu yang paling banyak menjadi sebab orang itu masuk neraka. Syubhat, syahwat, marah. Atau bolehlah SMS ya supaya mudah dihafal. Syubhat, marah, syahwat. Yang pertama itu pintu syubhat. Apa itu pintu syubhat? Perang pemikiran. Pokoknya pemikiran-pemikiran yang akhirnya membuat kita ragu dengan kebenaran ajaran agama kita. Ini halus banget. Banyak nggak sadar. Ya. Sampai akhirnya perkara yang ma'ruf itu seakan-akan jadi samar gitu dengan kemungkaran. Ya. LGBT aja masih dibilang benar. Kan ngaco banget ya. Masih ada aja yang ngedukung LGBT. Itu apa ya? Syubhatnya udah akut ya. Jadi biasanya kita kena syubhat itu karena ya memang kurang ilmu, kita jarang hadir di majelis ilmu, kurangnya keyakinan di hati kita. Akhirnya begitu kurang ilmu ya kurang iman. Hatinya nggak sehat. Atau pintu syahwat, nafsu, atau marah. Nah 3 pintu ini yang bikin kita tuh jadi blur gitu. Sampai nggak bisa bedain mana benar, mana salah. Gitu ya. Itu kebijaksanaan yang pertama yang harus kita punya. Clear, punya clarity, ngebedain mana yang benar, mana yang salah. Dan itu kita punya petunjuk hidup, Quran, kitabullah, dan kita punya akal sehat sebenarnya untuk bisa ngelihat itu semua. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan kedua yang harus kita miliki itu adalah kita harus clear jangka pendek atau jangka panjang. Nah ini, short term atau long term. Ini kebijaksanaan yang harus kita miliki kalau kita kepingin tidak menyesal. Dan memang kecenderungan manusia itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pengennya cepat. Ya, pengennya itu serba cepat, pengen cepat sukses, pengen cepat kaya, terburu-buru. Padahal kan semuanya butuh proses. Semuanya butuh waktu. Dan sebetulnya sumber segala kejahatan itu adalah tergesa-gesa. Benar nggak sih? Ya, kan dosa itu apa sih definisinya? Di antara definisi dosa itu adalah mengorbankan kepentingan jangka panjang hanya untuk kenikmatan jangka pendek. Benar nggak? Mengorbankan kepentingan jangka panjang untuk kenikmatan jangka pendek. Makanya di antara cara setan itu menggoda manusia itu dibikin kita tergesa-gesa, dibikin kita nggak sabar. Dan tergesa-gesa itu sifat yang nggak disukai Allah.
Makanya kata Rasulullah, sifat perlahan-lahan itu, sifat sabar itu datang dari Allah, sedangkan sifat tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Ya. Jadi yang pertama, kebijaksanaan membedakan dengan jelas, clear, mana benar, mana salah. Yang kedua, apa yang kedua? Ya, membedakan mana jangka pendek, mana jangka panjang. Kalau ada dua pilihan itu, pilih jangka panjang. Supaya kita nanti nggak nyesel di ujungnya. Lalu yang ketiga, kebijaksanaan yang ketiga yang harus kita punya, kita harus membedakan mana enak, mana bermanfaat. Ya, mana enak, mana bermanfaat. Ini ada 4 kuadran yang harus kita sadari. Kalau yang ini jelas, enak dan bermanfaat. Ini clear, semua orang pasti milih yang ini. Ya. Yang ini juga jelas, tidak enak, tidak bermanfaat. Ya, tidak enak, tidak bermanfaat. Ini juga jelas. Orang nggak akan milih, dia nggak enak, nggak bermanfaat lagi. Nah, tapi challenge-nya itu Bapak Ibu, ada pada kuadran yang sebelah kanan. Ya, apa yang di sebelah kanan? Enak dan tidak bermanfaat. Nah, ini nih godaannya gitu ya. Dan setan itu menggoda kita dari sesuatu yang enak. Ya kan? Atau yang kuning. Nggak enak, tapi bermanfaat. Olahraga, makan sedikit, berlelah-lelah mencari ilmu. Itu kan nggak enak ya, capek. Tapi dia bermanfaat. Nah, kebijaksanaan itu diperlukan di zona yang merah dan kuning ini nih Bapak Ibu. Supaya kita nanti nggak masuk dalam jebakan penyesalan. Gitu ya. Benar versus salah, jangka pendek versus jangka panjang, dan yang ketiga, enak versus bermanfaat. Nah, itu 3 kebijaksanaan yang harus kita sadari, beberapa tips agar kita tadi tidak masuk dalam lubang penyesalan. Begitu ya. Dan terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kawan-kawan sekalian, terakhir ada satu ayat yang kepingin saya bacain buat Bapak Ibu, teman-teman, terkait dengan the biggest regret, ya. Quran surat Al-Munafikun ayat ke-10. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu wa akum minas salihin. Dan belanjakan apa yang telah kami berikan untukmu di jalan Allah sebelum datang nanti kematian. Ketika datang kematian, baru kita mengatakan, ya Rob, kenapa engkau nggak tunda bentar aja? Aku pengen sedekah ini, aku pengen sedekah. Ketika itu tiba, udah telat. Nyesel kita baru. Ya. Makanya ada banyak sekali program-program amal soleh yang ayo kita berlomba-lomba ikut. Jadi antaranya ya program di Oki ini. Dan kalau kata Imam Ali, sesungguhnya penyesalan terbesar pada hari kiamat adalah orang yang punya harta, dia mencari harta, tapi dia gak digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian hartanya diwariskan kepada pewarisnya, kemudian pewarisnya membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah. Akhirnya pewarisnya masuk surga. Orang yang pertama itu gak masuk surga. Itu nyeselnya bukan main. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu. So, ayo kita sadari. Iya, jangan sampai kita nanti di akhir hidup menyesal, ya. Menyesal dan baik itu penyesalan kecil maupun penyesalan besar ya. Tadi dengan menyadari dan memiliki beberapa kebijaksanaan tadi yang saya sampaikan. So, mudah-mudahan ada manfaatnya malam hari ini, ayah bunda kawan-kawan sekalian. Ya, saya pun dapat info nih sepertinya Ustadz Zainal dan Ustadz Muslim belum bisa bersamai kita malam hari ini. Tapi mudah-mudahan
kebersamaan yang singkat ini tidak mengurangi manfaat dan tetap Bapak Ibu mendapatkan insight dari paparan malam hari ini ya. Dan saya juga ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua Bapak Ibu yang hadir nih, para donatur ya, yang sudah berkomitmen menjadi bagian dari program keluarga Allah, yang sudah setia ya menginfakkan rezeki titipan dari Allah untuk One Quran Institute, untuk Rumah Quran, untuk Hufaz Online. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira ya. Atau bagi mungkin ada di sini yang hadir yang belum ikut program keluarga Allah ya, belum ikut jadi donatur, mau ikutan, ayo hubungi admin, nanti insya Allah akan dikabarkan sama Ustadz Irgi ya. Berkomitmen walaupun kecil setiap bulan, mudah-mudahan ini jadi upaya kita agar kita nggak menyesal nanti di akhir usia. Begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa didapat, ada insight dengan izin Allah, ada hikmah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustadz Irgi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Begitu indah dan remindernya begitu sampai kepada hati. Dan bukan hanya disampaikan mengenai ayat-ayat suci Al-Quran yang bertema penyesalan, tapi ditambah juga ilmiahnya tadi disampaikan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, ayah bunda semuanya gimana nih? Apa yang dirasakan setelah menyimak tadi yang paparan oleh Ustadz Sony Abikim? Apa yang paling mengena? Masya Allah, kata Ibu Awi, daging semua tad. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Imam mulai mikir, banyak merenung. Masya Allah. Makin tersadar Ibu Sarwati, Ibu Mira jadi menyadari. Masya Allah, tabarakallah. Baik ayah bunda semuanya, kira-kira ketika dibuka sesi tanya jawab nih, bakal ada yang nanya nggak dari ayah bunda yang mungkin di dalam hatinya, aduh, sedang ada yang ingin ditanyakan kepada guru kita Ustadz Sony? Boleh Ustadz dibuka sesi tanya jawab? Ya boleh, mangga. Tapi Masya kalau nggak ada Allah, jangan dipaksa ya. Baik, kalau tidak ada, kami sampaikan bahwa ayah bunda semuanya yang kami takzimi, insya Allah webinar pada hari ini diisi hanya oleh guru kita Ustadz Sony Abikim, qadarullah wa masyafa'al. Guru kita Ustadz Jainal Mutakin sedang flight. Kemudian juga Ustadz Muslim baru saja sampai di Oki, insya Allah beliau menetap, jadi sedang perpindahan. Insya Allah ya bunda semuanya kita buat berseris. Jadi pekan ini diisi oleh guru kita Ustadz Sony Abikim, dan pekan depan insya Allah diisi oleh guru kita Ustadz Jainal Mutakin atau Ustadz Muslim Al-Fatih. Masya Allah, tabarakallah. Di sini ada Ibu Zamilah dari Sigli. Boleh silahkan Ibu langsung ditanyakan kepada guru kita Ustadz Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kedengaran suaranya Ustaz? Agak putus-putus soalnya di Sigli nih. Iya Bu, kurang jernih tapi mudah-mudahan bisa terdengar. Ya, alhamdulillah. Masya Allah Ustaz, memang bukan sepertinya, memang sudah Allah takdirkan. Ya, ketika memang suasana hati kita yang selama ini, yang beberapa hari ini memang ya kalau bahasa kerennya itu galau ya, tapi sebenarnya Masya Allah begitu banyak nikmat yang Allah berikan,
dalam kegalauan itu Allah persingkat kegalauan, kemudian Allah berikan ya jalan supaya kegalauan itu hilang. Dan semua kegalauan itu sebenarnya adalah bisikan syaitan yang Ana pahami. Kemudian alhamdulillah Ustadz, ternyata memang ini insight Ustadz ya. Ketika mendapatkan Bu. materi malam ini dari Ustadz Sony, ternyata kita sudah paham boros waktu, kita sudah coba bagaimana mensiasatinya, kemudian boros uang. Ternyata yang satu ini Boros pikiran ya. Terputus, sayang sekali. Padahal lagi bagus-bagusnya tuh tadi Bu Jamilah. Masya Allah. Sambil nunggu Bu Jamilah tersambung lagi nih, Ustadz Irgi, ada yang nanya juga nih di kolom chat. Bagaimana bisa terus menjaga kebersamaan di tengah-tengah keterbatasan waktu dan aktivitas. Dari Sidoarjo nih, Mas Irgi. Jadi memang makanya kan kata kuncinya quality time ya. Quality time, bukan quantity time, tapi quality time. Dan lagi pula Bapak Ibu, kita akan selalu punya waktu kok kalau kita anggap penting. Bener gak? Jangan bilang gak punya waktu. Sibuk tuh ilusi. Ya. It's all about priority. Kita akan selalu punya waktu kalau sesuatu itu kita anggap penting. Makanya ya tadi, jangan sampai kesibukan-kesibukan kita membuat kita kehilangan momen untuk membangun kenangan-kenangan indah dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kalaupun kita mau taubati, kita istighfari, boleh jadi karena dosa-dosa kita hilang berkahnya waktu. Karena berkah itu juga ada pada waktu. Gitu ya. Berkah itu ada pada waktu. Kalau kita sibuk, kok kayaknya nggak sempat punya, ya nggak sempat punya quality time sama keluarga, sama pasangan, sama anak. Boleh jadi itu ada berkah yang hilang dari waktu kita. Maka ya udah kita istighfar, kita minta ampun sama Allah. Karena betul orang-orang yang dikasih keberkahan itu dibikin cukup waktunya sama Allah nanti. Selalu ada aja nanti, ya momen-momen yang itu buah ya dari keberkahan. Insya Allah gitu ya Bu Erna tadi ya. Baik, silakan. Satu lagi boleh mungkin Mas Irgi. Silakan. Alhamdulillah di sini sudah ada yang raise hand, Ibu Robiatul Audaya. Silakan Ibu langsung kepada Susani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Waalaikumsalam Ibu. Dari mana nih Bu? Ustaz. Ini silakan Ibu. Dari Bengkulu Ustaz. Oh Bengkulu, Masya Allah. Ibu silakan. Insight apa yang didapat nih malam hari ini? Dari awal kenal PPA-nya Ustaz. Mangga. Boleh. Mau dari awal kenal PPA, mau atau malam ini saja juga boleh. Silakan. Dari awal kenal PPA ya Ustaz. Tahun 2020 itu tanggal 26 September. Saya ikut PPA di Bengkulu, kalau nggak salah yang 20 bersama Ustaz Zainal. Kebetulan ternyata Ustaz Zainal nggak ada malam ini ya. Nah dari situ, dari ikut PPA itu, alhamdulillah. Memang dari awal niatnya itu ya Allah, saya pengen ikut ini, mudah-mudahan saya lebih mengenalmu ya Allah. Itu niat awal yang pertama Ustaz. Kemudian ya email-email banyak, udah ada hutang, ada untuk adik, ada untuk keluarga kayak gitu kan niatnya. Tapi setelah ikut itu, Masya Allah, ternyata niat awal itulah yang saya dapat Ustaz. Dari itu titik balik yang saya benar-benar rasakan dari pengalaman religius, maksudnya itu spiritual saya tuh, titik baliknya benar-benar dari PPA itu Ustaz. Dulu sebelum itu saya tuh, ya saya ngerti bahwa kita itu bersandar hanya pada Allah. Ngadu itu hanya pada Allah, seperti itu Ustaz. Tapi nggak ada rasa. Nggak ada rasa yang seperti Ustaz bilang itu ya. Nggak ada rasa. Nggak plong kayak gitu, ngadu pada Allah. Ya tahu pada Allah sebelum PPA ya. Tapi nggak plong, masih juga akhirnya curhat di medsos seperti itu Ustaz. Masih juga nyari-nyari teman untuk curhat.
Tetapi setelah ikut PPA, Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah, benar-benar nikmat yang Allah kasih itu, saya tuh benar-benar nggak merasa gitu. Allah disampaikan oleh Ustaz Zainal di kita itu fokus hanya pada Allah itu. Saya benar-benar merasakan Ustaz. Ketika saya punya masalah, saya nggak lari ke medsos lagi, nggak lari nyari teman curhat lagi. Saya benar-benar ngadu kepada Allah seperti yang disampaikan Ustaz pada saat PPA itu. Nah, setelah itu saya ikut terus di teras PPA bersama Ustaz Sony, Ustaz Lendi, Ustaz Muslim, Ustaz Fikar, Ustaz Zainal, banyak Ustaz yang saya ikuti di teras itu. Alhamdulillah. Tetapi akhir-akhir ini ada Ustaz, walaupun itu ada yang namanya manusia ya Ustaz, kadang iman itu naik, kadang turun. Masya Allah, walaupun turun masih tetap istiqomah dengan apa yang diajarkan di daerah PPA itu Ustaz. Dan mengenai yang Ustaz sampaikan tadi, saya itu masih gimana ya Ustaz mengatur emosi dengan anak itu yang masih sering itu Ustaz. Karena kita masih sering marah-marah pada anak, padahal kita tahu marah itu nggak boleh. Emosi juga. Bagaimana mensiasatinya Ustaz? Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya kepada Ustaz-Ustaz yang ada di PPA atas semua ilmunya. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat, dan Allah berikan balasan yang berlipat dari PPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bu Robiatul Audaya dari Bengkulu ya. Kisah mulai dari awal pertemuan dengan PPA di teras dan lain sebagainya. Ya, dan sampai tadi dibungkus dengan sebuah pertanyaan ya tentang emotional mastery ya, tentang mengendalikan emosi, marah dan lain sebagainya. Caranya banyak sih Bu, caranya banyak. Tapi kalau boleh saya kasih satu tips malam hari ini, yang pertama tentu kita harus memperbanyak minta ampun ya sama Allah, istighfar, karena yang bikin hati kita keras, mudah tersulut emosi, boleh jadi karena noda-noda hitam yang ada di hati kita. Istighfar itu menghapus noda-noda kita itu dan melembutkan hati. Jadi setelah beristighfar jangan lupa juga minta sama Allah agar dilembutkan hatinya. Ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jadi di antara seseorang itu bisa punya hati yang lembut, nggak mudah emosi, itu karena rahmatnya Allah. Maka boleh kita berharap Allah rahmati agar punya hati yang lembut, nggak mudah emosi. Sepertiga malam terakhir tuh minta, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Gitu ya Bu. Dan karena ini temanya tentang One Quran Institute, Rumah Quran, di antara cara untuk melembutkan hati juga memang harus sering-sering berinteraksi dengan Quran Bu. Jadi wasilah Quran kan turun juga rahmatnya Allah. Makanya doanya Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, dengan Quran ini semoga Engkau rahmati hamba, Engkau curahkan rahmat kepada hati hamba, yang dengan itu Engkau lembutkan hati hamba. Hati yang bisa mengendalikan emosi, amarah gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi gitu Bu Robiatul ya, mudah-mudahan jawaban yang singkat ini ada manfaatnya. So, Bapak sekalian, jadi sesi malam hari ini eksklusif buat para donatur, Bapak Ibu yang selama ini sudah setia membersamai program-program dari Yayasan Pendidikan ya, Cahaya Peradaban Quran Internasional ya, atau mungkin yang kita kenal dengan program One Quran Institute, Rumah Quran. Saya mengajak, ayo tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang kita sisihkan di program Quran ini membuat kita nanti di akhir umur tuh nggak nyesel gitu. Ya, kayak begitu. Dan silakan nih, ada juga para santri yang ikut nyimak malam hari ini. Mungkin ada orang tua, wali murid yang pengen sapa-sapa juga boleh. Gitu ya, mungkin cukup Ustadz Irgi malam hari ini, biar bisa istirahat dan gak terlalu malam, dan bisa bangun malam nanti. Barakallah. Silakan saya kembalikan kepada Ustadz Irgi. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik ayah bunda semuanya yang kami hormati, alhamdulillah dicukupkan pertanyaannya. Mohon izin Bapak Halim, Abdul Halim
dicukupkan. Nanti insya Allah pekan depan ada lagi dengan guru kita Ustadz Muslim atau Ustadz Jainal. Baik ayah bunda semuanya, sebelum kita ditutup, mohon izin berkenan Ustadz Sony Abikim untuk memimpin doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Rabb. Wasilah Quran yang kami pelajari, yang kami tadaburi, yang sedang dipelajari oleh para santri. Jadikanlah ini semua membuat Engkau berkenan mencurahkan rahmat-Mu kepada setiap urusan kami ya Rabb, kepada hati kami, kepada keluarga kami, kepada bisnis kami, pada pekerjaan kami. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa inna rahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at likulli syai'in ya arhamar rahimin. Duhai Allah, mungkin amal-amal kami gak pantas ya Rabb untuk bisa menggapai rahmat-Mu. Tapi kami yakin ya Allah, rahmat-Mu akan selalu bisa menggapai kami. Karena rahmat-Mu ya Rabb maha luas melebihi segala sesuatu. Rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Rabb. Tuntun terus hati kami ya Rabb, bimbing terus. Allahumma inna nas'alukal huda. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Silakan Ustaz Irgi. Baik, terima kasih Ustaz Sony Abikim yang telah memimpin doa dan membersamai kita semuanya pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada ayah bunda yang sama-sama menyimak. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Juga kepada tim media yang telah mempersiapkan Zoom ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang terbaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ayah bunda semuanya, kita sama-sama cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beristighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa akhiratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pekan depan insyaallah. Silakan untuk ayah bunda boleh menyapa-nyapa. Di sini ada santri Oki dari Jatinangor dan dari di Pusdiklat di Cianjur. Boleh admin untuk membuka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak semua dan keluarga Oki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, terima kasih ayah bunda semuanya. Semuanya doakan kita ayah bunda semoga istiqomah dan doakan guru-guru kita semoga sehat selalu.